Shalom Ibu Bapak, kita ketemu lagi. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Kita tahu hari ini adalah hari yang ke-8. Waktu Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, dikatakan hari pertama minggu itu berarti hari pertama minggu, kedua Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi hari ke-8. Kita hari ini hari yang ke-8 di mana Yesus mengunjungi muridnya yang kedua kali. Ketika saya belajar tentang peristiwa kebangkitan Yesus, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, banyak hal yang luar biasa, dan saya mau kupas salah satunya dari hal yang saya temukan yang luar biasa itu, yaitu di Yohanes 20 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat ini yang menarik di bagian ini menurut saya. Ada kata, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Mungkin banyak dari saudara-saudara baca ayat ini berkali-kali tetapi tidak mengerti. Apa itu tidak mengerti? Ada yang berkata bahwa Maria tidak boleh memegang Yesus karena dikatakan janganlah engkau memegang aku. Banyak orang berkata Maria tidak memegang Yesus. Tapi di hati saya tiba-tiba ada sesuatu yang timbul di pertanyaan di hati saya. Ada yang mengatakan kalau Maria tidak boleh memegang, kenapa di hari yang ke-8 Yesus menyuruh atau mengizinkan Thomas untuk memegangnya, menunjukkan jarinya ke bekas lubang paku itu dan ke lambungnya. Ada orang yang berpendapat juga mungkin setelah 8 hari Yesus bisa dijamah. Ya kan? Atau ada pendapat lain, tapi saya kurang sependapat dengan hal itu. Karena ketika saya teliti, saya baca lagi, saya temukan jawabannya bahwa Maria sudah memegang. Di mana itu? Mari buka bersama saya di Matius 28. Kisah ini dikatakan bahwa waktu itu ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus atau ibu Yesus, itu mengunjungi kuburan Yesus. Di ayat 9 dikatakan, Matius 28 ayat 9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Berarti Maria sudah memegang Yesus. Maria sudah memeluk kakinya. Ayat ini membuka, menyingkapkan saya ketika saya baca di Yohanes tadi, berarti Maria sudah memegang. Banyak teman-teman lain juga memberikan referensi kepada saya. Referensinya juga banyak, tapi ada satu referensi dalam kitab Yunani dikatakan, Maria, berhentilah engkau memegang aku. Berhentilah memegang aku. Jadi di situ dikatakan Maria sudah memegang, berarti, ya kan? Maria sudah memegang. Berarti ketika di situ dikatakan berhentilah memegang aku. Arti gampangnya kalau diartikan secara gampangnya itu begini. Maria, janganlah engkau memegang aku terus. Aku belum mau pergi kepada Bapa. Tapi lebih baik ceritakan, beritakan kebangkitan Yesus.
kepada semua orang, supaya semua orang menjadi percaya bahwa aku sudah bangkit dan menepati nubuatan bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebenarnya yang tertulis di penjabaran yang tertulis di kitab Yunani itu. Bahasa Yunani itu seperti itu sebenarnya. Makanya ketika saya dapat firman ini, ketika saya dapat referensi dari ayat ini, saya bilang, wah, ayat ini bagus sekali. Ayat ini membukakan saya bahwa setiap orang yang mengerti kebenaran, yang pernah mengalami kebenaran dengan Tuhan, yang pernah mengalami sesuatu yang besar dengan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami pewahyuan dari Tuhan, mengalami berkat kelimpahan dari Tuhan, mengalami banyak hal dari Tuhan. Jangan dipeluk untuk dirinya sendiri. Jangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahwa kebenaran yang Anda peroleh, entah itu mujizat, entah itu apapun yang Anda peroleh dengan Tuhan, ceritakan, bagikan, saksikan. Hari-hari inilah hari-hari di mana kita harus menjadi saksi bahwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Coba bayangkan kalau Maria hanya memegang Yesus, sementara murid-murid yang lain dikatakan di Lukas 24 ayat 9 sampai 11 ada yang nggak percaya. Karena di Lukas 24 tadi dikatakan bahwa ketika Maria menceritakan pengalaman pribadinya bahwa dia sudah ketemu Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, dan bahkan dia sudah memeluk kaki Yesus. Dia ceritakan kepada para rasul, dia ceritakan kepada murid-muridnya. Tapi ada beberapa murid yang berkata, kamu omong kosong. Kamu ngomong apa? Saya tidak percaya. Memang terkadang pengalaman pribadi seseorang ketemu dengan Tuhan, pengalaman pribadi seseorang dijamah Tuhan, terima mujizat Tuhan, ketika itu disaksikan kepada semua orang, memang kita tidak bisa memaksa untuk mereka percaya. Tapi dengan waktu dan buahnya mereka akan melihat bahwa hidup kita yang pernah mengalami ketemu dengan Tuhan dan dipulihkan luar biasa, lewat apapun, orang yang akan melihat suatu waktu nanti, dia akan melihat benar Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia ikuti, Yesus yang dia akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hidup dan jadi penyelamat dalam hidupnya. Ayat ini mengajak buat setiap kita untuk kabarkan kesaksian yang baik, kabarkan sukacita yang baik, kabarkan bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Dia hidup sampai dengan detik ini. Dia hidup menjamah setiap orang yang percaya. Bahwa ada yang mengatakan bahwa murid-muridnya tidak percaya. Tetapi di minggu pertama waktu dia bangkit, dia kunjungi murid-muridnya. Dan murid-muridnya yang melihat, dia baru percaya bahwa, oh iya, Yesusku hidup. Yesus berkata, Maria jangan aku kau pegangi. Aku juga butuh kunjungi mereka yang belum percaya bahwa aku bangkit, bahwa Yesus bangkit. Dia ingin mengatakan bahwa Maria, aku mau kunjungi setiap murid-muridku. Aku mau kunjungi setiap orang supaya mereka percaya bahwa aku bangkit. Bukan hanya aku saja yang mengunjungi, tapi engkau juga harus ceritakan bahwa kebangkitanku memang benar, aku bangkit. Itu pesan yang Tuhan ingin katakan kepada Maria. Dan di hari yang ke-8, cerita ini bergulir begitu cepat. Dan Thomas pada waktu itu dia punya statement bahwa sebelum jariku mencucukkan bekas lubang paku di tangannya dan di lambungnya, aku tidak percaya. Dan di hari yang ke-8, Yesus kunjungi pada murid-muridnya. Dan dia berkata kepada Thomas, pada waktu Thomas ada di situ, dia berkata kepada Thomas, Thomas, cucukkan tanganmu kepada bekas lambung dan lambungku, pada bekas pakunya dan lambungnya.
Dan apa yang dikatakan, ya Tuhan, ya aku percaya Tuhan, aku percaya. Pesan ini mengatakan bahwa He is alive, He is alive. Yesusmu hidup, Yesusku hidup. Jangan kau pegangi dia, tapi beritakan bahwa kebangkitannya memang membuat hidup kita menjadi hidup. Biarkan semua orang menjadi percaya, menjadi tahu bahwa Yesus sebagai juru selamat kita. Yesusmu hidup. He is alive. He is alive. Forever He glorified. Forever He will die. Forever He is risen. He is alive. He is alive.